suaminya yang ndak ritual, ndak ketemu sama ibunya Dewi Lanjar, itu ndak percaya, Mas. Sampai tanya sama istrinya, sebenarnya kamu temu nggak sama Dewi Lanjar atau cuman halusinasi atau bayangan? Enggak, saya ketemu sendiri sambil nangis, Mas. Jam 10 nggak ada yang nyatakan gagal, nggak ada yang ngomong kamu gagal ini, enggak. Tapi suaminya itu enggak ya. Berapa miliar, Mas? Informasi terakhir 4,5. 4,5 dengan jarak waktu 5 tahun. Istilahnya kayak pinjaman. Kalau yang pertama kan jaminan, toh? Iya. Jaminan dengan anak. Tapi halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin, biasa dipanggil Mas Jin atau Kang Jin, yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Pokoknya semuanya ini kisah nyata real, bukan settingan atau karang belaka. Nah, di sini gue data narasumber ini sangat menarik sekali, dan ini kisah pribadi. Namanya Mas Dodi. Mas Dodi ini akan menceritakan pengalaman mistis. Keluarganya pernah disantet sampai meninggal dunia. Dan Mas Dodi ini pernah mengantarkan beberapa seseorang untuk melakukan ritual pesugihan Laut Utara Selamaran Kota Pekalongan. Dan Mas Dodi ini juga nih dipercaya oleh Kanjeng Ratu Dewi Lanjar, Laut Utara Selamaran Kota Pekalongan. Ini sudah populer banget ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan tentang hal santet. Ini jangan sekali-kali kalian ini main santet. Ini perbuatan yang sangat terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ya guys. Jadi perbuatan apapun itu pasti ada balasannya masing-masing. Oke, yang penasaran ceritanya kita sapa dulu dong. Mas Dodi, apa kabar Mas? ya, baik, Mas. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, makasih Mas ya mau hadir di Kang Jin Misteri ya kan, untuk menceritakan pengalaman pribadi gitu kan. Jadi Mas ini kan benar-benar sudah dipercaya dengan beliau untuk Kanjeng Ratu ya. Iya. Oke, kita siap Mas. Sudah? Alhamdulillah Mas Dodi ini sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan di skip ya, biar teman-teman ini bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengambil pelajaran untuk kita semua tentang santet, pesugihan, dan Dewi Lanjar. Kang Jin Misteri, kisah pelosok dari dunia. Monggo Mas Dodi cerita ini. Jadi awal mulanya tahun 2023, Mas. 2023 saya dulu masih jaya-jayanya lah. Oh, masih jaya-jaya. Masih jaya-jaya. Masih sukses gitu. Masih sukses. Iya, terus punya mobil, punya rumah, bahkan punya motor terbaru pada saat itu. Iya. Alhasil dengan kesuksesan saya, ada seseorang yang memang niatannya memang sudah jelek sama keluarga saya sendiri pribadi. Ketika saya dulu pernah seperti ini, katakanlah tidak punya apa-apa, dihina, terus saya dapat rezeki lebih, saya dikatakan pesugihan, bahkan satu kampung pun mengiyakan, bukan cuma satu orang, tapi satu kampung. Terus alhasil orang tua saya yang jadi imbasnya. Pertama kali orang tua saya itu penyakit vertigo. Awal mula vertigo sampai beberapa hari, beberapa minggu mungkin, dinyatakan sama dokter memang medis awal mulanya, sampai lebaran, Allahu Akbar, sholat id, baru kerasa Mas. Tidak ada penyakit lainnya yang dikeluhkan, cuman ketika masuk rumah sakit, penyakit itu makin banyak. Sampai 7 hari beliau di rumah sakit, akhirnya saya bingung, tidak ada pergerakan sama sekali. Akhirnya saya minta Ustadz kampung lah istilahnya, air doa. Iya. Air doa beliau kasihkan ke saya untuk diminumkan. Sampai saat itu ibu setelah diminumkan itu hanya reaksinya matanya itu melek Mas. Melek. Seolah-olah kayak ada rasa jengkel. Yang kedua itu rasa ketakutan. Air matanya itu berkunang, tapi tidak bisa apa-apa. Sampai
kejadian itu saya minta tolong sama guru spiritual padepokan, salah satu padepokan di daerah Batang. Saya tanya, Gus, ini gimana? Kedua orang tua saya sendiri yang wanita, ini kok seperti ini kasusnya. Beliau minta foto, minta nama, BIN, saya kasihkan Mas. Reaksi beliau pertama kali waktu lihat foto ibu saya, katanya memang benar. Memang benar ibu saya kena karma. Bukan hanya santet, santet itu kan ada masing-masing. Santet memang terus terang dia sakit hati, atau karma. Yang ucapan beliau, ucapan ibu entah soal warisan atau apa, beliau katakan ke orang itu. Akhirnya ketika 2 minggu setelah di rumah sakit, ibu masih tetap sama. Dokter menyarankan suruh bawa pulang. Kebetulan RT setempat, RT yang tempat saya tempat tinggal ini, ngomong, buat apa orang tua kamu dibawa ke sana ke sini untuk pengobatan, sedangkan orang tua kamu sudah hampir meninggal. Sempat RT-nya sendiri. Bahkan ada orang lain ngomong, tunggu saja belum 30 hari orang tua kamu sudah meninggal. Saya bingung Mas, jujur. Saya bingung dengan tekanan itu, dengan ucapan orang itu. Istri saya pribadi, amit sewu, dimimpikan sosoknya itu tinggi besar, pakaiannya hitam, full hitam. Dia ngomong, saya ngomong sama suami kamu tidak percaya dengan ucapan saya. Akhirnya saya ngomong sama situ, tunggu saja, orang tua kamu meninggal malam Selasa. Sebelum 40 hari istri saya dimimpikan, saya sama istri saya ngomong, ini harusnya gimana? Ya kita berdoa aja, siapa tahu ada yang terbaik. Lambat hari, ada tekanan terus dari kedua kakak saya, kakak tiri lebih tepatnya. Dia ngomong macam-macam soal istri saya, katanya istri saya nggak bisa ngurusin dan lain-lain. Akhirnya dengan tekanan itu istri saya bingung Mas, ini enaknya gimana? Kita harus pindah rumah atau ninggalin orang tua kita? Saya sama istri ngomong, ya sudah yang terbaik gimana? Akhirnya diputuskan motor PCX saya itu saya jual untuk beli take over di perumahan di wilayah Batang. Itu PCX laku 27.500 2024. Setelah itu saya pulang Mas, pergi. Saya ngomong sama ibu dulu, Bu, sambil bisik-bisik karena ibu tidak bisa apa-apa Mas. Kencing pun dia pakai Pampers. enggak, pakai Selang. Makan pakai selang, pipis BAB pakai selang. Itu pun istri saya yang gantikan. Karena saya kan cowok, enggak mungkin toh. Nah, setelah itu istri saya ngomong, ayo kita persiapan. Paginya itu kita enggak ngeh kalau itu hari Senin, nanti malam hari Selasa. Saya cabut lah Mas, dari rumah saya ke Batang. Setelah ada komunikasi sama kakak saya nitipin ke orang tua saya sendiri, Mbak, ini tolong, saya sudah tidak kuat di sini karena banyak tekanan dari yang si kakak paling besar. Ya udah nanti biar dicarikan sama orang lain pengganti kamu. Oke lah Mas, tidak masalah. Malam Selasanya itu saya tidak ingat kalau malam Selasa sudah ada mimpi buruk toh. Saya pergi, saya pindah rumah jam 12 atau jam 11 lebih. Kipas angin yang di atas kipas AC jatuh Mas. Jatuh, benar-benar jatuh. Saya tanya sama kakak saya yang bisa diajak komunikasi, Mbak, kabar orang tua gimana? Sudah ada belum yang gantikan itu? Sampai jam 1 Mas, tidak ada Mas. Yang awalnya dia mengiyakan mau ngerawat orang tua saya, tidak datang. Sampai jam 4 saya baru dengar kabar bahwasanya orang tua saya meninggal. Jam 6:15 saya pulang ke rumah orang tua. Saya diusir. Saya diusir sama salah satu warga sekitar. Yang katanya saya selama ini tidak pernah ngurusin. Yeah. Padahal dari awal sampai akhir, masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit saya sendiri Mas. Dengan cara saya supaya bisa ngobatin orang tua saya. Setelah itu saya tidak boleh nengok jenazah terakhir kali. Untuk terakhir kali tidak boleh. Bahkan saya sampai diajak berantem sama orang itu.
Akhirnya saya pulang ke rumah saudara saya yang di sana. Saya ngomong, ini gimana Om? Ini masalahnya kok seperti ini. Ya coba nanti nunggu kakak kamu yang dari Jakarta itu pulang. Coba kamu minta solusi. Sampai saya tunggu jam 1 siang Mas. Tidak ada kabar sama sekali. Sampai beliau dimakamkan, saya tidak dikabari. Bahkan sampai Amit Sewu, yasinan, tahlilan, saya tidak dikabari sama sekali Mas. Sampai terakhir kali rumah saya yang dijual, rumah orang tua yang saya dijual, saya tidak dapat apa. Saya ingat orang tua saya nitipin satu rumahnya itu supaya biar bisa saya huni sama anak-anak. Yeah. Sedangkan anak-anak saya sendiri paling disayang sama orang tua saya. Dari rumah saya itu 70 juta yang harganya cash, saya cuma dikasih 7.500.000. Sedangkan kakak-kakak saya ada yang dapat 25 juta, ada yang 30 juta. Tapi saya nerima, legowo. Sampai di mana titik semuanya saya sama istri ngomong, ini nggak ada akhirnya kalau seperti ini. Ikhlaskan saja. Oke lah, saya ikhlaskan. Setelah itu Mas, saya buka pengobatan. Pengobatan istilahnya bukan cuman buka mata batin atau ngobatin santet apa itu, enggak. Niat saya itu cuma satu. Jangan sampai orang tua orang lain mengalami hal seperti saya. Sakit Mas. Benar-benar sakit. Benci ya. Dibenci sama satu kampung, dibenci sama orang lain, bahkan keluarga sendiri ngomong sama saya seperti itu. Sakit ya Mas? Pasti. Pasti. Setelah itu saya berguru Mas, jujur. Saya berguru di beberapa tempat, salah satunya di Padepokan sini, terus saya di Senar Tindoro. Saya pernah ke sana, saya nemuin kuncennya. Saya nemuin kuncennya, minta tolong lah. Sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga saya? 2 kali Mas, saya hampir dibunuh. Pertama kali saya masih punya kendaraan, saya berobat di daerah Wonotunggal, Bandar itu. Yeah. Di tengah-tengah perjalanan, ketika ada hujan, mobil saya walaupun jalan, dia tidak bisa sama sekali nanjak Mas. Mogok enggak, mesin masih jalan. Masih jalan, tapi mesin tidak bisa jalan. Sampai di tengah-tengah ini, air itu ya, Amit Sewu sudah banjir. Tengah jalan, di tengah jalan. Padahal nanjak kan? Padahal nanjak. Di daerah Siwatu. Iya. Nah, itu. Sampai saya ketemu masjid yang di pertigaan, yang ke kanan Warung Asem, yang ke kiri Ndoro. Iya. Nah, saya duduk di sana, saya sholat di sana, minta petunjuk di sana. Akhirnya saya dapat bisikan suruh ngambil air yang ada di kran depan untuk dibasuhkan ke mobil saya. Alhamdulillah Mas, ketika itu saya pinjem botol sama orang yang di belakang, saya ambil satu botol kecil yang dari wudu itu, tempat wudu, saya basuhkan ke mobil. Alhamdulillah jalan semula Mas. Jam 10:15 saya pulang ke Batang, ke rumah saya. Sampai di tengah perjalanan hampir ketabrak. Hampir ketabrak. Hampir ketabrak. Posisinya sudah minggir. Kalau tidak salah di pertigaan Sate Subali. Yang mau ke arah Ujung Negoro. Yeah. Nah, setelah itu saya harus ke daerah Paninggalan untuk berobat lagi. Yeah. Karena yang selama ini saya keluhkan ya cuma satu. Saya sakit hati, saya pusing, tidak bisa mikir positif, bahkan untuk ibadah pun jarang. Yeah. Saya minta petunjuk beliau, minta wejangan, minta ibaratnya solusi lah yang terbaik. Ternyata memang benar. Ada niatan untuk menghancurkan keluarga saya. Dengan cara pertama, ekonomi saya. Sampai pada akhirnya mobil, motor, rumah habis Mas. Terjual sia-sia. Terjual sia-sia, tidak ada sama sekali yang harus saya tinggal, tidak ada. Hilang semua. Bagai kayak kita dapat apa terus ya hilang. Tanpa jejak gitu. Tanpa jejak. Tanpa sisa pun. Tanpa sisa sama sekali. Spare pun nggak ada. Spare pun nggak ada. Bisa. Setelah itu saya dapat musibah juga. Saya maklar
saya jual mobil punya orang, ternyata orang yang saya ketemu sama makler lainnya itu juga licik. Akhirnya saya masuk kasus. Saya dikasuskan karena bahwasanya saya jual sama BPKB palsu. Sedangkan BPKB palsu itu saya tidak pernah buat, Mas. Saya dibawa ke wilayah Sulawesi pada saat itu. Yeah. Tapi tidak ada sidang sama sekali. Saya cuma ditanya interogasi, ini dari mana BPKB-nya. Setelah ketemu pemilik BPKB-nya, pembuat BPKB-nya, saya dilepas. Bahkan polisi sana pun ngasih uang sama saya untuk saya balik. Setelah saya balik ke rumah istri saya, Mas, itu kejadian yang tidak enak lagi untuk saya. Saya sama anak saya yang kecil, usia 4 tahun, sama istri saya, diusir, Mas. Diusir. Perkara apa, Mas? Perkara gara-gara saya cuma ngerepotin di sana. Saya ngerepotin di sana, akhirnya bertengkar sama istri, ibunya sendiri sama adik-adiknya bertengkar sama istri saya. Akhirnya istri saya mutusin untuk ikut saya karena saya kepala keluarga. Iya, sebagai suami. Ya? Sebagai suami. Jam 1:30 kalau nggak salah, 1:30 kalau nggak salah. Perjalanan dari rumah mertua sampai ke rumah almarhum yang dulu, itu saya jalan kaki. Malam hari. Jalan kaki. Malam hari itu, Mas. Nggak ada sama sekali pikiran saya untuk nebeng atau naik angkot. Emang nggak ada teman, Mas? Nggak ada. Teman untuk dihubungin pun dia nggak mau ngangkat karena kasus saya sebelumnya. Gara-gara dikiranya saya penipuan dan lain-lain. Padahal itu semua saya nggak pernah. Dapat atau lagi susah? Nggak ada yang mau ngangkat sama sekali. Setelah itu kejadian akhir-akhirnya ya saya hilang, Mas, jujur saya hilang. Barang siapa goib yang bisa ngasih saya uang atau kekayaan, saya akan wujud. Yeah. Awal mula saya terjun di sini ya amit jauh karena keterpaksaan. Karena saya mikir mungkin tidak ada masa depan untuk anak istri saya. Saya ke Selamaran, minta sama ibu. Setelah saya sholat, saya ke pantai sendirian, tawasul di sana, zikir di sana, dengan metode yang selama ini saya pelajari. Entah itu cuma pakai lidi, entah pakai apa, saya sana. Dan jawaban ibu cuma satu, Mas. Saya tidak butuh orang seperti kamu. Silakan kamu pulang. Setelah itu, dengan kejadian ini saya bekerja seperti semula. Entah kerjaan apapun saya lakukan. Sampai akhirnya saya dipercaya sama beliau. Karena beberapa kali saya minta terus sama beliau, tidak dikasih. Akhirnya beliau cuma sampaikan satu. Silakan kamu cari orang yang benar-benar mau dan butuh bantuan saya. Cuma dengan sebagai syarat dia tidak boleh nengok ke belakang. Entah apapun itu, wadal atau tumbal atau perjanjian apapun, kamu jangan ikut campur. Saya pikir ulang, Mas. Oke, Bu, nanti saya coba koordinasi dulu, konsultasi dulu sama guru-guru saya. Kemarin bulan September, Mas, 2024, itu ada beberapa orang yang percaya sama saya. Salah satunya dari Majalengka, Bekasi, sama dari Lampung. Kalau yang dari Bekasi itu pernah tertipu. Pernah tertipu 30 juta di wilayah Jawa Timur. Metodenya sama, pesugihan, cuman uang goib. Setelah uang itu dikasihkan ke juru kunci, dia dikasih tas, ternyata sampai rumah isinya gombal, kain. Dia minta tolong sama saya, Mas, ini tolong terus terang, saya habis tertipu di Jawa Timur, saya kesini tidak punya apa-apa. Kemarin saya jual BCX, itu saya gadekan 5 juta. Yang 3 juta itu untuk sajen, yang 2 juta itu untuk transportasi saya. Karena saya bawa Grab dari sana, Mas, dari Bekasi. Oke lah, sampean nunggu sini dulu. Kira-kira siapa yang mau maju? Terserah, Mas. Entah istri saya atau saya. Tapi jujur aja, saya bukan orang awam, Mas. Saya punya ilmu entah dari guru saya, itu kejawen katanya. Oh ya udah enggak apa-apa, Mas, kalau memang Masnya enggak berkenan ilmu Masnya saya hilangkan, istri Masnya.
Siap enggak? Posisi dia masih kandung hamil muda 2 bulan kalau enggak salah. 2 bulan, oke lah Mbak, enggak masalah. Kalau misalkan sampean harus itu. Setelah saya ruwat saya putuskan semuanya dari mulai ilmunya, kalau misalkan ada ilmu, terus positif thinkingnya harus saya dalamkan juga toh. Saya ruwat malamnya Mas. Mbak, siap? Siap Mas. Apapun resikonya, siap? Siap. Jam 12 malam dimandikan sama istri saya Mas. Mandikan ke Bang Tujuh Lupa toh. Langsung ke sana. 30 menit sekali. Itu saya sama istri saya datang. Mbak, gimana? Sudah belum? Belum Mas. Sampai setengah 2. Setengah 2 istri saya kesana lagi. Posisinya sambil nangis Mas. Posisi sambil nangis, tidak bisa berkata apa-apa. Dipeluk sama istri saya. Kenapa Mbak? Mbak, jujur. Ibu sudah datang. Tapi ibu pinginnya anak. Saya tidak bisa Mbak. Sambil nangis Mas. Saya tidak bisa. Karena itu anak saya satu-satunya. Nah terus gimana? Ibu suruh saya nunggu 10 menit. Kalau misalkan saya siap. Nah terus kata ibu gimana lagi? Yaitu Mbak, anak saya. Kalau misalkan ayam itu dipotong, anak saya meninggal. Saya dapat. Akhirnya Mas, suaminya narik saya. Mas potong aja. Tidak bisa Mas. Ini semua keputusan yang istri Masnya. Karena beliau yang nanggung resiko. Saya tidak berani kayak gitu. Akhirnya rundingan bertengkarlah di rumah saya Mas. Si suami istri itu. Akhirnya tidak jadi. Keputusan tetap sama istrinya. Karena beliau kan yang nanggung resikonya. Jam 7. Hari itu juga jam 7 pagi. Saya dapat notifikasi WhatsApp buat status itu Mas. Anaknya yang seharusnya dijadikan tumbal tabrakan Mas. Sebelah sini sama sebelah sini. Tabrakan. Padahal kalau misalkan itu jadi bukan cuma tabrakan. Berarti itu kan nggak jadi kan? Kok bisa kecelakaan ya? Karena dia enggak memutuskan. Bahwasanya kalau iya, enggak. Di tengah-tengah dia. Wah, berarti rugi dong Mas. Harusnya rugi. Anaknya sini. Sobek semua jahitan. Mati. Kalau mati enggak? Enggak ya? Enggak mati. Cuman sebagai ibaratnya kayak apa ya? Kamu jangan pernah mempermainkan saya. Yang ketiga malah aneh lagi Mas. Sudah ada wujud uangnya, tapi suaminya itu enggak yakin bahwa istrinya ketemu sama itu ada. Itu kisahnya orang Lampung kemarin. Ya. Datanglah ke tempat saya, konfirmasi, Mas, ini bener enggak di Pekalongan gini katanya ada pesugihan. Sebenarnya gimana Mas? Saya tanya dong. Sampai gambaran pesugihan itu seperti apa? Saya maunya jual umur Mas. Mas, terus terang kalau jual umur itu enggak ada. Semuanya wajib negosiasi sendiri sama beliau karena beliau yang memutuskan. Mau enggak ngasih uang sama sampan dengan jaminan apa? Dia enggak percaya Mas awalnya. Sampai ke wilayah Solo. Dari Lampung ke Solo dulu. Beliau ditipu 2,7 katanya untuk beli sesajen. Tapi dengan cara ditransfer. Sampai di sana enggak ada orangnya. Nomornya pun diblokir. Setelah itu dia telepon saya sambil nangis, si cowok itu. Mas, ini gimana Mas? Saya sudah jauh-jauh dari Lampung ke Solo, enggak ada apa-apa, bahkan saya ditipu. Ini terus terang saya cuma punya uang 2,5. Saya harus gimana? Saya mau ke tempat Masnya, cuman saya enggak mau transfer. Saya jawab Mas, enggak ada pesugihan modal transfer. Sampai ke sini pun saya enggak nerima sampean. Ya. Enggak pernah saya nerima orang datang suruh ke tempat saya, enggak. Sampai datang ke tempat saya pertemukan sama ibu. Kalau misalkan ibu mau, sampai bisa lihat dulu. Sampai bisa komunikasi dulu, baru sampai beli saja. Terus gimana Mas? Ya sudah, sama datang ke tempat saya. Datang itu jam 4.30 kalau tidak salah. Sore. Datang ke rumah saya, duduk berdua Mas sama saya. Mas, ini terus terang saya cuma punya uang segini. 2,5.
Ini saya minta tolong sama sampean, kalau bisa saya minta bantuan sampean. Oke, yang mau ritual siapa? Bebas. Si cewek lagi mas, istrinya. Mbaknya siap, siap. Resiko apapun siap, siap mas. Saya minta jangan sampai 2,5 ini sia-sia. Nah terus untuk masnya gimana? Kalau masalah saya gampang. Ketika sampai sudah ada wujud uangnya, sudah berhasil, saya mau minta. Entah 10% atau 15%. Itu nanti di akhir. Yang penting sampean ketemu dulu. Setelah saya buka mata batin dan lain-lain lah, saya ruwat kembali. Bisa mas ketemu sama ibu. Ibu cuman jawab, mau kamu apa? Kalau misalkan kamu siap, silakan kamu datang. Nanti malam. Akhirnya jam 6 maghrib pas, dia minta bantuan sama istri saya mas. Mbak, saya minta tolong, ayo kita sama-sama ke pasar. Beli buah, beli dupa dan lain-lain. Nanti malam saya mau ke tempat sowan tempat itu. Jam 7 malam, ketika sudah dapat semuanya mas, tak suruh istirahat dulu. Tak suruh istirahat, malamnya saya mandikan. Setelah mandi itu mas, terus terang, dia tidak bisa apa-apa mas. Nggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berpikir. Cuma tidak bisa apa-apa. Tidak mau makan, tidak mau minum. Intinya kayak dorongan itu loh semakin kuat. Saya harus sana, saya harus sana, saya harus sana. Kayak patung itu. Kayak patung. Akhirnya sama suaminya digotong lah Bisa ya? ke mobil. Ke mobil, ayo kita sama-sama ke Selamaran. Mandi lagi mas. Yang mandikan pun bukan saya, bukan masnya, suaminya itu, tapi istri saya. Untuk ambil jauh, jagani lah istilahnya bahasa Jawa itu jagani. Biar tidak dibilang orang macam-macam. Ya toh. Setelah itu mas kembali. Jam 12:30 dia mulai ritual sama kayak yang pertama. Mbak, sudah belum? Belum mas. Mbak, sudah belum? Belum mas. Sampai jam 2 pagi. Ketemu sama ibu negosiasi sendiri. Saya tanya sama mbaknya, gimana mbak setelah ketemu? Sudah mas. Lah gimana ibunya? Enggak apa-apa mas, kata ibu. Boleh. Tapi bukan wadal ibu mintanya. Bukan anak, bukan saudara mintanya. Tapi nyawa saya sendiri. Nyawa ibunya yang ritual itu. Nah terus gimana mbak? Saya iya kan. Terus ibu mintanya 5 tahun. Kalau misalkan saya enggak bisa, nyawa saya yang jadi taruhan. Lah menurut mbaknya gimana? Siap enggak? Siap. Terus apa langkah selanjutnya? Kata ibu, ayamnya itu dipotong. Ayam dipotong. Jadi kan untuk sajian itu mas, ada buah, ada macam-macam. Terus ukur rampe, terus ayamnya itu ditaruh di kardus. Ketika ayamnya sudah dipotong, uang itu kata ibu, itu sudah ada di kardus itu mas, bekas ayam. Oke lah mbak, sekarang gini, mbaknya sama masnya yang potong. Saya enggak mau ibaratnya kayak resiko semuanya ada di tangan saya enggak mau. Mbaknya sama masnya yang potong sendiri, biar enggak dikira kita settingan. Oke mas, potonglah mas. Dipotong ayam itu dilarung. Dilarung, ya udah mbaknya gini, mbaknya duduk di situ, ketemu sama ibu terakhir kali, ngomong sama ibu, minta uang ini dicairkan segera, secepatnya. Setelah itu mas, beliau sendiri sudah ketemu lagi 3 kali berarti 3 kali ketemu sama ibu dalam 1 malam. Ketemu kata ibu pulang, uangnya sudah ada di sana. Itu bukan tugas saya lagi, tugas juru kunci atau yang bawa kamu. Kebetulan saya sendiri mas, saya belum dikuasai ilmu itu, narik benda gaib ataupun uang gaib. Karena pikiran saya uang itu sudah ada nyata. Akhirnya saya tanyalah ke guru spiritual saya. Tanya, ini masalahnya gimana? Saya dikasih doa, dikasih irit supaya uang itu keluar. Di telapak tangan saya mas, itu kayak kerasa ada magnetnya. Saya bacakan itu sambil saya bakar dupa, ada magnetnya. Dari jam 4 sampai jam 6 itu sama. 6:30 itu mulai hilang. Magnet itu mulai hilang. Saya pikir berhasil lah ya. Berhasil atau gimana. Saya buka masih. Saya konfirmasi lagi.
sama guru spiritual saya, Mas. Guru, ini gimana? Sedangkan Dewi Lanjara sendiri udah ngasih, cuman masih di dalam goib. Apa syarat yang harus saya lakukan? Akhirnya sampai jam 7:30 saya selidiki. Ternyata cuma satu, Mas. Suaminya yang ndak ritual, ndak ketemu sama ibunya Dewi Lanjar, itu ndak percaya, Mas. Sampai tanya sama istrinya, sebenarnya kamu temu nggak sama Dewi Lanjar atau cuman halusinasi atau bayangan? Enggak, saya ketemu sendiri sambil nangis, Mas. Jam 10 enggak ada yang nyatakan gagal, enggak ada yang ngomong kamu gagal ini, enggak. Dia pulang sendiri, Mas, ke Lampung dengan tanpa apa-apa. Kosong sama sekali. Gagal lagi. Beberapa kali ritual dengan orang yang berbeda gagal. Padahal uang sudah disiapkan kan? Sudah disiapkan. Uang itu sudah ada, tinggal keyakinan si suaminya aja. Suaminya ya. Suaminya, kalau suaminya yakin ya uang itu sudah nyata. Tapi suaminya itu enggak yakin. Berapa miliar, Mas? Informasi terakhir 4,5. 4,5 dengan jarak waktu 5 tahun. Istilahnya kayak pinjaman. Kalau yang pertama kan jaminan toh? Iya. Jaminan dengan anak, tapi beliau enggak siap. Itu malah lebih tinggi lagi nilainya. Kalau yang pertama 10M, Mas. 10M untuk anak kecil. Tapi kalau ini untuk dirinya sendiri 4,5. Itu uangnya sudah ada. Yang pertama pun modelnya bukan kayak kardus, itu enggak. Kantong kayak kantong beras warnanya kuning, itu ada 10. Dia sudah dapat sendiri. Ini loh, Mbak, punya kamu. Kalau kamu siap ayam kamu potong, ya ini buat kamu. Ibu ngomong seperti itu 3 kali, Ibu ngomong. Pertama di rumah saya ketika saya buka mata batin, kedua setelah dia mandi air kembang, yang ketiga ya itu di sana tempat ritual. Berarti itu yang terakhir gagal lagi, Mas? Yang terakhir gagal. Berapa kali Pak Tis, Mas? Kalau saya pribadi dikasih jatah waktu sama ibu cuma 1 orang. Ketika ada sudah yang berhasil, saya sudah di stop. Oke. Nggak boleh saya bawa orang lagi. Ini kembali ke masalah keluarga, Mas. Ibu jenengan rumah sakit penyakit itu. Dan bahkan ketika Mas masih jaya, masih sukses, mereka menyangka Mas ini pakai pesugihan gitu. Pakai pesugihan. Itu dari dalam arti Masnya disangka pesugihan, berarti ada kebencian dari warga, Mas? Ada. Permasalahannya apa, Mas? Permasalahan nggak ada, Mas, sebenarnya, Mas. Cuma mereka mungkin iri gitu. Cuman iya. Iri. Bisa dikatakan ya, karena dari awal saya lahir ya di kampung itu, saya bekerja lewat rumah ya itu. Oh. Saya jujur aja nggak pernah keluar istilahnya kerja kayak orang-orang, nggak. Karena pekerjaan saya lewat HP, lewat Facebook, lewat media lain. Menawarkan pun lewat media lain. Itu semua hasil dari kerja payahnya, Mas ya? Kerja apa itu, Mas? Itu maklar, Mas. Maklar ya? Saya maklar mobil, maklar motor, sampai maklar rumah saya lakukan. Tapi karena kebencian dari warga, mungkin ada iri, yatim mungkin ya, Mas, terus tumbuh kebencian. Sebenarnya 1 orang yang benci. Ya. Bahkan dengan hasutan itu amit jauh, Mas. Bukan cuma 1 kampung yang benci sama saya, tapi beberapa kampung dengan hasutan tersebut. Bahkan anak saya yang besar itu kan kelas 2, Mas, kelas 2 SD. Anak saya dapat omongan dari temennya, entah itu ucapan dari apa, dari siapa, saya tidak tahu. Intinya jangan sampai kamu main sama anak saya yang perempuan karena bapaknya itu pelaku pesugihan. Ada yang ngomong lagi, jangan sampai kamu main sama anak itu, bapaknya kalau malam tidur sama wanita cantik, katakan Dewi Lanjar. Padahal tidak ada sama sekali saya punya niatan seperti itu awalnya. Tapi selama Mas bekerja sebagai maklar kan otomatis kan nggak ada orang kampung yang tahu kan kerjanya apa, Mas. Tapi kenapa entah mereka semua pada ada timbul kebencian gitu kan? Nah, karena kan awalnya kan jujur, Mas, orang-orang tersebut memang senang dunia seperti itu. Kita nggak menutup kemungkinan lah ketika ada orang yang benci sama kita, dianya sering masuk ke dunia seperti itu, akhirnya ya disamaratakan. Sebenarnya kampung itu sendiri kalau dikatakan kampungnya orang pinter, kampungnya orang ngerti, ya
Karena dari dulu pun kampung tersebut Mas biasa untuk nyari toge, untuk belajar ilmu-ilmu kanuragan, spiritual, kampung itu sebenarnya. Oke. Ini maaf sebelumnya Mas, Hmm. ini masalah ibu jenengan, masalah karma atau disantet itu Hmm. maksudnya karma apa Mas? Sebenarnya karma itu ibu saya jujur Mas, ibu saya sering ngomong, siapapun orangnya, kalau misalkan saya, ibu saya loh ya, ibu saya, siapapun orangnya yang sampai nemenin saya sampai meninggal dapat rumah. Tapi ibu saya memberatkan ke saya Mas. Ketika vertigo dia ditarik lah sama saudara saya yang ngomong pesugihan itu. Tapi ketika ibu saya sudah parah, dulu vertigo kan cuman pusing. Terus ketika pulang ke rumah saya pun amit jauh sudah tidak bisa apa-apa. Kencing ya di kasur, BAB dari kamar ke toilet pun dia merangkang, tidak bisa berdiri. Terus tapi ibu masih apa ya, masih memberatkan sama itu, masih memberatkan saya lah, ibaratnya kayak saya lebih percaya anak saya dibanding orang lain, karena dari orang lain, dari RT itu Mas, lebih baik di rumah saya dibanding di rumah orang tersebut. Oke. Terus Masnya dapat bisikan tadi ya, bisikan gaib ya. Ini bisikannya dari mana Mas? Suaranya tuh cowok atau cewek? Cowok. Itu bisikan dari siapa Mas? Kalau waktu itu saya nggak bisa lihat wujudnya, saya cuman dengar bisikannya. Intinya, kamu ambil air untuk basuh mobil kamu. Beberapa kali loh Mas, dari masuk Batang, dari arah alun-alun itu, mobil saya pertama kali itu ngadat, yang kedua nggak bisa jalan, yang ketiga mati total. Mati total 15 menit jalan lagi, 15 menit mati lagi. Seperti itu terus. Sampai pertigaan, saya sholat, saya minta petunjuk sama yang di atas, akhirnya dapat bisikan seperti itu, ya sudah saya jalankan. Terus tadi mobilnya ada air ya, hujan itu kan, tapi nggak hujan ya Mas? Hujan Tapi di depan itu. Kayak menghalangi ya Mas? Kayak menghalangi. Posisinya itu kayak apa ya? Kayak air itu memang sengaja di situ, biar supaya saya tidak bisa berobat. Iya. Berarti itu dari mana Mas? Kalau saya cermati enggak tahu dari mana. Enggak tahu ya. Bahkan ketika saya ke tempat orang yang pengobatan itu Mas, katanya memang ada sosok lelaki yang keluar dari mobil saya, tapi dia tidak berani masuk ke rumah pekarangan orang tersebut. Makanya belum menyarankan saya untuk ke wilayah lain. Enggak ke wilayah. Tapi pas waktu Masnya masih sukses, mertua tahu itu? Mertua tahu. Sempat nemenin juga. Ketika saya sukses, saya punya rumah, mertua saya sering saya ajak ke rumah. Tapi ketika saya sudah tidak punya apa-apa ya, walau biasa, manusiawi Mas. Manusiawi. Iya. Ketika kita masih jaya, sukses itu kan jangankan setan ya. Jangankan teman, setan pun ngaku teman gitu kan, sedulur lah. Terus masalah pesugihan Dewi Lanjar, Masnya juga dipercaya gitu kan. Berarti Masnya pernah ketemu dengan Dewi Lanjar ini sudah berapa kali Mas? Kalau dalam hitungan itu enggak kira-kira Mas, jujur. Itu sosoknya, fisiknya seperti apa Mas? Sosoknya itu kayak, Masnya kan kalau misalkan lihat Google itu sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama itu Dewi Lanjar, yang kedua itu Nyi Roro Kidul. Sebenarnya itu kalau di Google itu kebalikan. Kalau Dewi Lanjar itu selendangnya kuning. Kuning kalau Lanjar. Tapi kalau ibu hijau. Hijau. Tapi pakaian hijau Mas? Pakaian hijau. Ada mahkotanya Mas? Ada. Ada, itu beliau Dewi Lanjar. Beliau Dewi Lanjar. Dan biasanya kalau ibu yang datang, dia tidak langsung serta-merta langsung minta. Kamu minta apa? Enggak. Jawaban ibu cuma satu. Kamu itu mau minta sama saya siapa? Ibu suka merendah Mas. Kenapa saya lebih pilih ibu dibanding gaib yang lain? Karena saya yakin welas asihnya ibu itu lebih besar dibanding gaib lain. Katakanlah gini, kalau Nyi Roro Kidul itu kalau misalkan ada orang yang mau ke sana, jawaban beliau cuma satu. Kamu siap enggak risikonya? Saya cuma minta ini ya ini, tapi kalau ibu dia enggak. Kalau misalkan dia enggak siap, kamu siapnya apa? Misal anak, ibu mau anak, tapi beliau enggak mau, seharusnya bisa diganti. Karena welas asihnya ibu.
Itu Mas. Oke. Berarti Masa selama ketemu Dewi Lanjar ya sudah beberapa kali. Pernah nggak Mas masuk ke alam gaji, melihat istana itu, melihat dalamnya gitu? Kalau dalamnya sering, Heeh. sering Seperti dalamnya. apa Mas? Seperti perkampungan, jujur seperti Perkampungan. perkampungan pada umumnya. Ada yang bekerja di batik, ada yang bekerja di lain, contoh Heeh. bangunan, untuk bangunan yang lainnya. Terus perumahan sendiri Banyak ada, Mas. banyak Mas. Itu makhluk-makhluknya seperti kita atau ada bedanya gitu Mas? Tergantung dari pesugihannya sendiri. Oh, dari pesugihan Dari sendiri. pesugihan sendiri. Biasanya Amit Jauh itu kan kalau pesugihan itu kan tidak terpukul rata Mas. Ada yang pangkat-pangkatnya, kalau pangkat yang paling rendah Amit Jauh, muka itu hancur, sehancur-hancurnya, Hancur. hancur Mas. Itu gara-gara ketika dapat pesugihan dia suka foya-foya, Oh, judi, main wanita, berarti jadinya gitu hancur. jadinya hancur, Jadi budak. jadi budak. Semuanya jadi budak. Ya. Tapi kalau misalkan uang dari hasil pesugihan itu digunakan, contoh katakanlah untuk naik haji, untuk zakat, terus untuk membantu sesama, dia punya posisi yang lebih beda Mas. Dia istilahnya kayak dipercaya sama ibu. Oh, berarti tetap di sana Mas? Tetap di sana, cuman posisinya beda. Oh, beda. Beda. Ini kuat baru denger nih Mas, ini ada sesuatu yang menarik nih. Kok ada uang pesugihan buat zakat, kebaikan, malah jadi orang dalam, Ada. Dewi Lanjar. Terus ketika dapat uang pesugihan untuk foya-foya, main judi, perempuan, ya segala macam lah, mukanya hancur itu. Mukanya hancur. Jadi budak. Jadi budak. Dan biasanya tidak jarang juga untuk tumbal proyek kayak di jembatan, terus di bibir pantai. Itu kalau misalkan orang yang tahu mata batin, orang tahu spiritual, itu dinding itu isinya kepala orang Mas. Kepala orang? Kepala orang ditata. Dinding? Jembatan itu kan? Kalau jembatan itu di bawahnya. Bawahnya? Bawahnya. Jadi kepala itu ya di bawah untuk pedoman ganjel. Tapi kalau untuk di bibir pantai itu biasanya dia kayak kepala satu ditata. Ditata. Jadi dinding. Berarti Masnya melihat di situ. Lihat semua. Bibir pantai. Bibir pantai semua. Itu kan bibir pantai kan ada sekarang jadi cor, terus ada batu-batuan. Berarti di situ. Di situ. Itu adalah kepala manusia itu. Kepala manusia sebenarnya. Wow, serem banget ya. Terus di bawah jembatan selama buat mancing itu ternyata di bawah juga ada kepala manusia buat ganjil. Ada. Itu dari korban-korban tumbal atau? Kebanyakan korban tumbal. Tumbal. Dan biasanya Amit Jawa Mas, ibu sendiri kalau misalkan untuk memilih tumbal, ibu milih tumbalnya itu yang bersih, tidak mau yang asal-asalan. Contoh katakanlah dia peminum, dia pemabuk atau judi, dia tidak mau. Nggak mau? Tidak mau. Terus masalah pesugihan itu wajib pasti harus ada jatuh tempo tumbal Mas? Pasti. Harus. Selain tumbal nggak ada Mas? Nggak ada. Contoh nih jual umur atau pesugihan apa di situ harus ada tumbal. Harus ada tumbal. Itu pihak dari siapa itu Mas? Pihak dari KMIA sendiri. Itu pun di luar konteks praktisi atau yang ngater, istilahnya juru kunci. Resiko, wadal, perjanjian, semuanya itu negosiasi sendiri antara pihak ritual yang minta sama gaibnya. Oke, itu berarti posisinya di mana Mas istananya Mas? Istananya itu di Slamaran Mas. Iya kan itu ada jembatan, ada pintu masuk wisata. Itu sebelah mana tuh? Jembatan pintu masuk wisata sama ambil kanan. Ambil kanan, rongsok itu ambil kanan lagi. Terus ada gang udang. Sampai belok kiri sebelum jembatan. Oke. Sampai lurus terus sampai dinding, sampai maju ke dinding itu. Setelah dinding ada batu besar, ada semacam kayak untuk tempat duduk. Biasanya kalau misalkan sampai datangnya Jumat atau malam Jumat itu ada bekasan kayak bunga atau apa di situ, sama tinggal duduk di sana. Oh iya. Masa berarti kan sudah beberapa orang mengatakan pesugihan. Itu dari luar Pekalongan semua ya Mas? Semuanya kebanyakan luar Pekalongan. Nggak ada yang Pekalongan? Nggak ada. Itu kok bisa mereka tahu Masa mengatakan untuk ritual pesugihan tersebut? Infonya dari mana Mas? Biasanya dari bisikan Mas. Oh, bisikan. Biasanya dari bisikan.
Bisa ya, jadi mereka itu dapat bisikan terus untuk menemui zaman gitu kan. Biasanya dari bisikan. Soalnya gini, ketika kita punya niat tertentu, entah sama siapapun, entah sama gaib apapun, biasanya Iya. lewat bisikan. Tapi kan sekarang sudah teknologi canggih Mm, Mas, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. mm. Pernah ada lewat situ Mas? Banyak mas, Oh banyak, banyak. tapi awalnya dari bisikan. Awalnya dari bisikan. Iya. Semacam kayak masnya Amit Sewu, saya dapat bisikan ke pantai selatan Iya. atau pantai utara, ya masnya cuma tinggal di Facebook cari yang kira-kira juru kunci yang bisa dipercaya mana, siapa sih yang benar-benar mampu lah, Iya, iya. istilahnya siapa, terus ya Selama masa ngantor berarti pernah dapat uang dari mereka untuk tanda terima kasih gitu? enggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Alasannya apa Mas? Saya enggak pernah meminta apapun yang tidak seharusnya. Nggak ada alasan. Enggak ada alasan. Saya ambil contoh lah, ketika saya nolong orang, saya bukan cuma menolong mas. Jujur, saya bukan cuma menolong lantaran itu enggak. Saya cuma ingin membantu, siapa tahu orang itu enggak seperti saya. Banyak orang sekitar kayak gini lah. Kita punya sesuatu, kita punya keilmuan, terus kenapa kita enggak bisa menolong seseorang? Itu kan sebenarnya kan salah. Dan itu pun ada masanya. Kayak saya sendiri, pertama kali saya ngomong sama masnya, saya cuma dikasih waktu cuma 1 orang. Kalau misalkan sudah 1 orang itu sudah berhasil, saya lepas. Karena ada perjanjian mas, jujur aja. Ketika saya seperti ini ya, otomatis ibadah saya kurang, zikir saya kurang, cuma tetap saya paksakan. Mas Dodi barangkali punya barang-barang atau seperti gaman atau pusaka seperti batu akik, ada yang dibawa Mas? Ada mas. Monggo bisa dikeluarkan Mas. Monggo. Oke. Ini ada meja nih. Namanya jauh. Kalau ini namanya Semar Kembar. Oh, Semar Kembar ya. Ini guys. Wow, ini benar-benar real nyata gitu. Jadi bukan settingan. Ini adalah Semar Kembar ya Mas ya? Iya. Ini kodenya sosok orang pakai Jawa agak tua gitu kan. Iya. Nah, ini gunanya untuk apa ini Mas? Gunanya itu untuk usaha sama untuk wanita Mas, percintaan. Biasanya dilakukan. Teman-teman pada nanya nih, kode maharnya berapa nih? Udah dimaharkan Mas itu. Udah dimaharkan. Untuk wanita bisa, wibawaan bisa Mas. Bisa. Jangan sampai disalahgunakan ya Mas. Penting Mas ini cukup 1 istri aja Mas. Iya. Enggak nambah lagi Mas. Insya Allah enggak Mas. Oke. Kalau ini batu-batu nih Mas ya? Kalau itu kosongan Mas. Oh kosongan ini dapat dari mana nih Mas? Aduh. Yang satu dari pantai utara, yang satu dari Selamaran ya? Iya, yang satu dari Selamaran, yang satu dari Loji. Dikasih sama beliau kan nih? Kalau dikasih enggak, cuma nemu. Nemu di Selamaran yang hitam? Yang hitam. Yang ini? Di Loji Mas itu Mas. Oh di Kali Loji? Di bawahnya Kali Loji. Ini batu guys, batu akik warna hitam dapat dari Selamaran. Pekalongan ya? Pekalongan. Utara ini dari Kali Loji. Ini ada gunanya Mas? Nggak ada itu kayaknya. Cuma kosongan? Cuman hiasan. Kok nggak ada kodamnya sih Mas? Aduh kalau semuanya kodam kan kalau Mas kan nggak semua batu itu ada kodamnya Mas. Nggak semua batu itu ada kodamnya. Oh, mendingan batu 1 truk buat pondasi. Itu cuma untuk hiasan. Jadi ini kosongan, tapi nggak dipasang ban sih Mas? Nggak dikasih ban gitu? Nggak Mas, kalau saya sendiri memang kosong. Oh Nggak pernah kosong. pakai batu-batuan seperti itu. Nah ini dapat dari mana Mas? Ini gaman Semar Kembar ini ya? Kalau itu memang dikasih tirakat sendiri, saya puasa 7 hari. Dapat itu ketika habis sholat hajat. Dikasih sama siapa nih? Kalau sosoknya saya nggak lihat. Cuman posisi cuman ditaruh di meja. Di meja? Di bawah Al-Quran. Ini? Kalau boleh tahu ini energinya positif atau negatif Mas? Tergantung siapa itu? Siapa yang megang. Oh coba boleh dites energinya Mas? Kalau yang tes biasanya sampean sendiri. Kalau saya kan dikiranya kan nanti settingan. Lebih baik sampean sendiri yang coba ke mudah-mudahan ada getaran energi dari Semar Kembar ini ya. Mudah-mudahan ini ya. Oh iya langsung ngerasain ini kok bisa langsung ngerasa ya? Oke. Ini langsung ngerasa guys. Ini teman-teman ini gue sudah cek sendiri. Ini ada kayak ini panas ya, terus nyetrum gitu. Nyetrum ini
megar loh, megar sampai jari 5 ini megar, terus ini ada agak panas gitu kan. Benar. Berarti ini artinya positif atau negatif, Mas? Positif, Mas. Positif. Positif. Biasanya kalau misalkan amit sewu ketika dia negatif, dia pertama kali tidak bisa merasakan, yang kedua bukan cuma panas. Di bawah, Oh iya iya. di Semua bawah orang bisa merasakan atau cuma orang tertentu, Mas? cuman orang tertentu. Tapi nggak semua orang bisa, Mas? Tidak semua orang bisa, cuman semua orang pasti bisa. Kalau misalkan beliau belajar. Oh, coba kameramen deh. Buat barangkali mau coba nih. Oh, nggak mau ya. Ini aneh guys, ini benar-benar aneh. Tapi langsung ngerasa gitu, nggak ngarang biasanya, ini benar-benar ngerasa banget. Jadi nggak ada untuk dimarah, Mas. Iya. Untuk kenang-kenangan Untuk kenangan dikasih, sendiri. sosoknya nggak tahu. Terus ini kodamnya laki-laki agak tua yang masa takutnya Jawa gitu ya. Jawanya Jawa khas Jawa Barat, Mas. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Barangkali berarti cuma ditaruh gitu dikasih. Cuma ditaruh dikasih. Oke. Nggak ada istilah untuk apa enggak. Kok aneh ya, Mas? Aneh. Terus masalah masa pas waktu masih sukses jaya ya, itu pas waktu jatuh, sekarang udah jatuh gitu. Ini dibuat orang dikirimin atau memang sudah ujian dari masa sendiri itu? Awalnya itu kiriman, Mas. Ujian. Ujian. Awalnya kiriman, terus lambat laun itu ujian, Mas. Karena pertama kali, yaitu bukan cuma ekonomi, bahkan saya sendiri pun hampir kecelakaan beberapa kali. Iya. Terus dengan kejadian yang berturut-turut musibah itu tidak pernah berhenti. Saya kesana kesini terus cari pengobatan pun intinya sama. Dibuat orang dengan cara ya seperti itu. Supaya saya tidak fokus bekerja. Iya. Kok berarti yang membenci masa sendiri masalah sudah sukses semua satu kampung desa benci itu atau cuma beberapa warga? Sebenarnya satu orang. Cuman orang-orang lain itu termasuk hasutan, jujur. Hasutan. Orang yang pertama kali menghasut itu ya cuma satu orang itu. Oke. Yang lain cuma ikut-ikut. Berarti ini Mas kan asli orang Panjang, Mas? Asli orang Panjang, Pekalongan ya. Berarti itu di daerah pantai Pasir Kencana. Itu kan dulu viral, ada sebuah truk muatan motor banyak itu kan masuk ke wisata gitu. Iya. Itu sebenarnya yang pesan siapa itu, Mas? Kalau untuk yang pesan nggak ada. Nggak ada, kok bisa masuk ke situ? Itu cuman beliaunya sendiri, sopirnya sendiri memang agak mengantuk dan posisinya pun ada pengaruh dari pihak sana. Tapi kalau nggak kena atas mungkin bisa masuk ke wisata kan? Bisa. Pada dasarnya yang kemarin kejadian waktu ibu-ibu sama anak yang bunuh diri, kenapa ibunya takut? Karena kan pertama satu, Mas, bukan cuma hanya dorongan manusiawi karena ekonomi, yang kedua ya karena negatifnya itu. Oke. Berarti untuk podcast kali ini cukup ya, Mas? Siap. Semoga mudah-mudahan dari pengalaman Mas Dodi ini bisa diambil hikmahnya dan juga untuk pelajaran kita semua. Jadi ketika masih kita sendiri, kita semualah yang sudah sukses dan berjaya ya kan, ekonomi cukup dan punya mobil dan lain-lain, pasti banyak orang yang tidak suka ya, Mas. Bener, Mas. Bahkan dituduh sebagai pelaku pesugihan. Iya. Ternyata Mas nggak pakai pesugihan, Mas? Nggak pernah, Mas. Karena saya masih amit jauh iman. Sama Mas. Oke. Tapi selama Masa kenal beliau di Lanjarannya nggak pernah Masa pikiran mau minta emas atau mau minta kaya itu nggak? Sering, Mas. Masa sering? Dikasih nggak, Mas? Kalau dikasih pasti dikasih, cuman nggak sampai besar. Nggak sampai besar. Terakhir kali saya minta sama ibu itu nominal 500.000. Beliau cuma ngasih 5.000 rupiah. 5.000 perak? 5.000 rupiah. Kok bisa sih, Mas? Itu pun nggak langsung. Saya disuruh pulang di tempat parkir motor, itu dia sudah ngasih uang di sana, Mas. Langsung ada, Mas? Langsung ada. Itu yang ngasih ibu sendiri? Yang ngasih ibu sendiri. Itu sudah berapa kali, Mas? Kalau untuk sama ibu 1 kali. Oh, 1 kali. 1 kali. Yang paling sering itu sama guru saya, Mas. Guru spiritual saya. Kebetulan amit sewu. Dia nggak bisa dikatakan siapa-siapa. Ini ada sosoknya, ulamanya. Kadang kalau saya sendiri posisi nggak punya apa-apa, bahkan untuk makan pun nggak ada, saya minta beliau. Seringkali dikasih entah 20, entah 7.000, paling besar itu 10.000, Mas. Paling sering. Setiap hari. Itu pun kalau
posisi kepepet. Kalau nggak kepepet dia nggak mau. Oke, oke. Paling seringnya itu kalau nggak di mukena istri ya di tas. Tanpa ada orang siapa-siapa yang tahu atau naruh itu. Memang benar-benar kosong, saya minta langsung ada. Oke. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancin Misteri yang penuh hikmah dari kisah-kisah narasumber yang diambil kisah nyata. Barangkali ada pesan-pesan untuk penonton nih, Mas Dodi, untuk biar penonton ini biar mereka ikut tahu kalau pesugihan ini tidak begitu ya. Ya, intinya apapun keadaannya, apapun posisinya, tetap berpikir jernih. Tidak selamanya pesugihan itu gampang, tidak selamanya pesugihan itu instan. Tetap harus ada proses. Terus masalah untuk posisi sekarang, bersabar. Yang namanya Gusti Allah itu menguji hambanya. Pasti hamba itu kuat, hamba itu bisa, Mas. Mudah-mudahan Masnya dapat petunjuk dan solusi, Mas, Amin. biar ekonominya ini stabil lagi ya. Amin. Jadi yang namanya kehidupan itu kan kehidupan kita ini kan selalu banyak ujian itu sampai kita meninggal ya, Mas. Iya. Oke, pokoknya teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe ya. Jadi pokoknya dukung terus, mudah-mudahan penuh edukasi dan positif untuk kalian semua. Amin. Jadi masalah rezeki, terus masalah jodoh, masalah kematian sudah penuh misteri yang tidak dirasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting teman-teman banyak istighfar dan selawat agar kalian ini selalu berkah dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting ini Pak saya pamit. Kang Jin Misteri, kisah seram yang diambil dari kisah narasumber dari pelosok dunia.